Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Asyir Habibi, CGP Angkatan 8. Tempat mengajar saya di SMPN 1 Pangatikan, Kabupaten Garut. Bapak fasilitator saya, Bapak Dr. Muhammad Fauzi, MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Teti Rusmawati, MPD. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang materi yang ada pada modul 3.1, atau lebih tepatnya koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini ada beberapa panduan pertanyaan, di antaranya adalah tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Sebagai pemimpin pembelajaran, tiga pratap itu menjadi prinsip dasar dalam memimpin komunitas pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin, bukan orang yang sempurna, atau sebagai seorang pemimpin bukan orang yang serba tahu dan serba bisa. Namun dengan menerapkan Pratap Triloka itu, dia akan menjadi sukses menjadi seorang pemimpin. Ketika di depan dia menjadi suri teladan dan menuntun anak buahnya atau yang dipimpinnya. Di sini tentu saja karena pemimpin pembelajaran yang dipimpinnya adalah murid dan juga guru-guru serta tenaga kependidikan yang ada di sekolahnya. Ketika dia berada di tengah, dia mengayomi, dia membimbing, dia menjadi sandaran bagi murid dan juga guru yang ada di sekolah tersebut. Dan ketika dia di belakang, dia akan mendorong seluruh potensi yang dimilikinya. Setidaknya seorang pemimpin pembelajaran mampu mendorong peserta didik atau murid menuju ke arah yang diinginkannya atau cita-citanya. Tentu saja sebagai seorang pemimpin harus membuat sebuah keputusan, dan Pratap Triloka tersebut menjadi pijakan atau sandaran dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pertanyaan pemandu yang kedua adalah bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan sebuah keputusan. Tentu saja nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita itu menjadi sebuah acuan dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana kita ketahui, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan, kemudian yang kedua keberpihakan kita kepada murid, dan yang ketiga pengambilan keputusan tersebut harus bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah salah satu yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan. Keputusan dengan nilai-nilai kebajikan tentu saja akan melahirkan kebajikan-kebajikan dalam pembuatan sebuah keputusan. Kemudian pertanyaan pemandu yang ketiga adalah bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Coaching adalah salah satu bentuk yang sangat ideal diterapkan di sekolah. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ia harus mampu menggunakan metode coaching ketika dia memimpin sebuah komunitas pembelajaran tersebut. Dengan coaching akan terjalin sebuah kemitraan. Tidak ada pembatas antara seorang pemimpin dengan yang dipimpinnya. Kemudian akan terjalin sebuah keakraban antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Coach adalah kepala sekolah dan coachee adalah guru atau murid. Ketika kepala sekolah menerapkan metode coaching, maka akan terjalin suasana yang menyenangkan, suasana yang nyaman, dan suasana yang aman. Tidak merasa tertekan, tidak merasa terburu, tidak ada ketakutan. Dengan demikian, well-being akan tercipta di sebuah sekolah. Pertanyaan pemandu yang keempat adalah bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika.
Tentu saja kompetensi sosial emosional itu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan masalah dilema etika. Karena manusia itu adalah makhluk yang memiliki akal dan emosi. Dengan demikian akan berbeda manusia dengan makhluk yang lainnya. Seorang manusia yang baik tentu saja memiliki kompetensi sosial emosional yang baik. Dengan memiliki kompetensi sosial emosional yang baik, maka tentu saja dia akan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui, salah satu dari kompetensi sosial emosional itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bukan asal-asalan, tetapi berdasarkan fakta dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Kaitannya dengan pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan dilema etika, seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik, maka diyakinkan dia akan mampu mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian pertanyaan pemandu yang kelima adalah bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa dalam pengambilan keputusan setidaknya ada 3 yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah keberpihakan kita kepada murid, kemudian nilai-nilai kebajikan yang kita anut, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ketika kita memperoleh kasus masalah moral atau etika, tentu saja ini akan memiliki kaitan erat dengan masalah nilai-nilai kebajikan. Ketika seseorang menganut atau meyakini tentang nilai kebajikan yang baik, yang ideal dengan lingkungannya, maka keputusan yang diambil pun akan ideal. Kemudian pertanyaan pemandu selanjutnya adalah bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Well-being itu adalah hal yang sangat ideal diidam-idamkan oleh seluruh sekolah. Semua sekolah menginginkan terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menciptakan kondisi seperti ini. Pertanyaan pemandu yang ketujuh adalah apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tentu saja tantangan dalam pengambilan keputusan itu selalu ada. Setidaknya ketika kita mengambil sebuah keputusan, maka keputusan itu pasti ada pro kontra. Pro kontra itu akan menuai antara yang senang dan yang tidak senang. Ketika kita mengambil keputusan dengan merujuk kepada 3 dasar, yaitu keberpihakan kepada murid, keberpihakan kepada nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab, tentu saja itu akan membuat kita aman dalam mengambil sebuah keputusan secara tidak langsung, dan tentu saja itu akan merubah pada paradigma yang ada di lingkungan saya. Setidaknya mereka akan sadar dan yakin bahwa dasar pengambilan keputusan itu adalah keberpihakan kita kepada murid, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Jika seperti itu, maka tentu saja semuanya akan menyadari, dan paradigma pun dengan sendirinya akan terbentuk dengan 3 dasar pengambilan keputusan tersebut. Kemudian pertanyaan pemandu yang berikutnya atau yang ke-8 adalah apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Di sini kita sudah mempelajari masalah pembelajaran berdiferensiasi. Setiap kelas, setiap sekolah, setiap anak itu pasti memiliki perbedaan, dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Ketika kita mendapati perbedaan yang ada pada murid kita, maka di sini kita dituntut untuk membuat sebuah keputusan yang tepat, keputusan yang penuh pertimbangan. Karena tetap
ketika kita mengajar, apa yang harus kita lakukan itu adalah sebuah dilema etika. Karena mengambil keputusan ini baik, mengajar dengan begini baik, maka itu adalah sebuah dilema etika. Di sini kita ditantang untuk mengkolaborasikan kemampuan kita, mengkolaborasikan pengetahuan kita, sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan yang mampu memerdekakan murid dalam belajar. Kemudian pertanyaan pemandu yang ke-9 adalah, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya? Tentu saja pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran itu sangat berpengaruh kepada masa depan murid-muridnya. Seorang pemimpin pembelajaran akan mampu mengarahkan murid atau mengantarkan murid untuk meraih keinginannya secara maksimal. Sebagaimana dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, beliau memiliki pendapat bahwa murid itu bukan kertas putih atau tabula rasa yang masih kosong dan tidak ada apa-apa. Dan guru mampu membuat coretan-coretan pada kertas kosong tersebut. Namun Ki Hajar Dewantara memiliki pendapat bahwa setiap anak itu memiliki kodrat yang berbeda-beda. Bagaikan garis yang samar-samar, seorang guru harus memperjelas garis-garis tersebut. Seorang guru harus mampu mengarahkan dan mengantarkan anak didiknya ke arah yang diinginkannya secara maksimal, sehingga murid-muridnya mampu meraih kebahagiaan yang maksimal. Tentu saja seorang pemimpin pembelajaran diuji kemampuannya dalam memutuskan sebuah perkara yang termasuk dilema etika mengenai murid-muridnya. Ketika seorang pemimpin tepat dalam memutuskan, maka diyakinkan akan mempermudah murid-muridnya untuk meraih sesuatu yang diinginkannya di masa yang akan datang. Kemudian pertanyaan pemandu yang berikutnya adalah, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang bisa saya tarik dari pembelajaran modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin adalah bahwa seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berpihak kepada murid, sehingga murid bisa meraih apa yang diinginkannya di masa yang akan datang. Kemampuan pengambilan keputusan tersebut tentu saja dibekali dengan materi-materi yang ada di dalam modul 3.1. Kemudian keterkaitan dengan materi-materi sebelumnya tentu saja ada, mulai dari modul 1.1 sampai ke modul 2.3. Dalam pengambilan keputusan tentu saja kita harus berpihak kepada murid, nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab. Keberpihakan pada murid ini ada dalam paradigma pemikiran Ki Hajar Dewantara materi pada modul 1.1. Kemudian materi modul 1.2 tentang nilai-nilai kebajikan seorang guru penggerak, tentu saja ini harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian pembuatan visi seorang guru penggerak, tentu saja ini adalah di dalam modul 1.3. Dan budaya positif tentu saja ini ada di dalam modul 1.4, yang intinya adalah putusan yang kita buat itu harus mampu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga murid merasa senang belajar, murid merasa nyaman belajar, dan merasa aman belajar. Kemudian keterkaitan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tentu saja seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memutuskan apa yang harus dilakukan untuk muridnya yang berbeda-beda, sehingga murid memiliki keseragaman, memiliki keadilan dalam pembelajaran dengan memperhatikan kesiapan belajar murid dan kebutuhan murid. Dan materi yang ada dalam materi 2.2 tentang
kompetensi sosial emosional. Tentu saja seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki kompetensi sosial emosional yang mumpuni. Dan dengan kompetensi sosial emosional yang baik, mampu melahirkan sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Dan materi 2.3 mengenai coaching, tentu saja itu memiliki keterkaitan dengan materi 3.1, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan. Materi mulai dari modul 1.1 sampai ke materi 3.1 tentu saja ini memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Antara materi yang satu dengan materi yang lainnya memiliki keterkaitan dan saling menguatkan. Kemudian pertanyaan pemantik yang selanjutnya adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu mengenai dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika dan bujukan moral. Tentu saja ini adalah 2 frase yang memiliki perbedaan yang sangat jelas sekali. Ketika kita memahami bahwa dilema etika adalah antara pertentangan baik dengan baik, kalau bujukan moral tentu saja antara baik dan salah. Ketika kita menghadapi hal seperti ini, tentu saja kita mengambil sesuatu yang benar. Ketika ada bujukan moral, maka kita tidak akan pernah mengambil bujukan moral tersebut. Idealnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tentang paradigma etika. Sebagaimana kita ketahui bahwa paradigma etika tersebut ada 4, yaitu individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat jangka pendek melawan jangka panjang. Ketika kita dihadapkan pada dilema etika, maka paradigma mana yang kita pilih? Dan sebuah kasus bisa saja memiliki paradigma lebih dari satu, atau paradigma etika lebih dari satu. Bisa saja paradigma etika yang muncul itu kelompok lawan masyarakat dan juga bersandingan dengan rasa keadilan dengan rasa kasihan. Dan yang selanjutnya tentang prinsip pengambilan keputusan. Prinsip pengambilan keputusan ini ada 3. Di antaranya adalah berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis aturan, dan yang ketiga berpikir berbasis kepedulian. Kemudian adapun langkah-langkah yang kita kenal dan yang kita ketahui setelah mempelajari modul ini adalah, yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta. Kemudian yang keempat, menguji benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma. Kemudian yang keenam, prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, membuat keputusan. Dan yang kesembilan, meninjau dan merefleksi keputusan. Langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang sempurna. Namun ketika kita mengambil beberapa langkah dari langkah-langkah ketika mengambil keputusan, tentu saja itu adalah bukan sebuah persoalan. Yang jelas, apapun keputusan yang kita ambil itu memiliki hasil yang baik, tepat sasaran, dan juga berdampak yang baik. Ada hal yang tidak terduga di dalam materi 3.1 ini, yaitu mengenai dilema etika dan bujukan moral. Sebelumnya saya tidak pernah terpikir bahwa ada klasifikasi antara dilema etika dan bujukan moral. Ketika kita mengambil keputusan, yang saya pikir hanya baik dan benar saja. Tidak ada keputusan baik dan baik. Saya berpikir dengan adanya hal seperti ini atau materi yang ada dalam modul 3.1 ini, seorang pemimpin pembelajaran tidak akan pernah menyesal ketika memutuskan sebuah dilema etika. Karena dia memutuskan perkara yang benar, apapun yang diputuskannya. Mau memutuskan ya ataupun tidak, maka keduanya benar. Dan tetap saja yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin pembelajaran setelah mengambil sebuah keputusan adalah refleksi.
sejauh mana keputusan yang kita ambil itu tepat, sehingga dia akan mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat di kasus-kasus berikutnya. Dan ini menjadi sebuah hal yang luar biasa yang ada dalam modul 3.1. Materi ini patut dikuasai oleh seorang pemimpin pembelajaran. Kemudian pertanyaan pemantik yang selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema etika? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Tentu saja pernah. Dalam kehidupan kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan. Dalam kehidupan kita dihadapkan dengan berbagai kasus. Dan kasus-kasus tersebut butuh kita putuskan. Nah, adapun pengambilan keputusan yang pernah saya lakukan, setidaknya saya mengambil keputusan tidak tergesa-gesa. Dipikirkan, kemudian dimusyawarahkan, dipertimbangkan baik dan buruknya, dampak yang akan terjadi, dan tentu saja keputusan tersebut ditinjau ulang. Namun setelah mempelajari materi-materi yang ada di dalam modul 3.1 ini, terus terang saja kemampuan saya, wawasan saya, kemudian landasan teoritis saya bisa bertambah dan semakin leluasa untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil ini bisa tepat, sehingga keputusan yang saya ambil ini bisa baik, dan harapannya seperti itu. Kemudian pertanyaan pemantik yang berikutnya adalah, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, pengambilan keputusan yang saya ambil ini tidak sistematis tentu saja, meskipun ada langkah-langkah yang saya lakukan seperti halnya yang ada pada modul 3.1. Tidak sistematis dan tidak tepat sasaran, tidak memiliki dasar-dasar kebaikan-kebaikan yang dipertimbangkan, kemudian dasar rujukan dalam pengambil sebuah keputusan. Keputusan yang saya ambil ini berdasarkan naluri saja, sehingga apakah keputusan ini baik ataupun tidak itu bisa dilihat, dan akhirnya tidak sesempurna yang dibayangkan. Namun setelah mempelajari modul ini, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan sebuah keputusan, sehingga ini menjadi referensi bagi saya untuk mengambil keputusan-keputusan terhadap kasus yang saya hadapi, sehingga keputusan tersebut mampu menciptakan kondisi yang baik untuk murid-murid saya. Kemudian pertanyaan pemandu yang selanjutnya adalah, berapa penting mempelajari topik ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Baik seorang individu ataupun seorang pemimpin, menguasai materi ini adalah hal yang sangat penting. Sebagai individu, tentu saja kita akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan. Tidak ada manusia yang mampu melarikan diri dalam persoalan. Tidak ada manusia yang mampu melarikan diri dari harus mengambil keputusan, baik sebagai individu ataupun sebagai pemimpin. Sebagai individu harus memutuskan keputusan yang tepat, keputusan yang berimbang, keputusan yang berpihak kepada murid, keputusan yang berlandaskan kepada nilai-nilai kebajikan universal, dan keputusan yang bertanggung jawab. Begitu pula dengan seorang pemimpin. Tentu saja seorang pemimpin lebih banyak menghadapi persoalan, terutama persoalan-persoalan yang dia pimpin. Seorang pemimpin pembelajaran akan menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pembelajaran. Dan tentu saja seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menunjukkan keberpihakannya kepada murid ketika mengambil keputusan. Harus mampu memiliki nilai-nilai kebajikan ketika mengambil keputusan. Dan tentu saja keputusan-keputusan tersebut diambil dengan cara yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja mengenai koneksi antar materi atau kesimpulan materi 3.1 yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.